Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membahas casing komputer. Sesuai permintaan salah satu subscriber NK, maka saya akan bahas satu persatu casing yang sudah menggunakan mesh di bagian front panelnya. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng agar dapat info terbaru dari channel ini. Sekedar informasi, bagi kalian yang belum tahu apa itu mesh pada bagian front panel, mesh adalah bagian casing yang berlubang-lubang kecil, lubang halus, dan ini berpengaruh terhadap sirkulasi udara yang disedot dari luar. Otomatis casing yang udah full mesh di bagian depannya, sirkulasi udaranya bakalan lebih bagus dibanding yang nggak pakai mesh atau pakai mesh tapi cuma beberapa bagian saja. So, sekali lagi, mesh ini cukup baik dan berpengaruh pada sirkulasi udara di dalam casing. Di sini saya akan memberikan casing yang udah mesh, namun tetap memperhitungkan harganya. Yang jelas, harga yang ditawarkan masih cukup bersahabat di kantong dan juga ready di pasaran. Penasaran apa saja casing tersebut? Silahkan ditonton sampai habis. Cube Gaming Byron, rentang harga Rp290.000. Casing ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi nggak masalah, akan kita bahas kembali di video ini. Ini merupakan casing yang sudah mesh paling murah di pasaran. Casing ini udah support semua ukuran motherboard, ATX, MATX, dan ITX. Tampilan depannya cukup menarik walaupun terkesan sederhana. Pada bagian samping casing ini udah tempered glass dan juga udah menggunakan PSU cover. Kabel manajemennya cukup baik, namun space atau ruang untuk kabel manajemen di belakang motherboard cukup sempit. Tetapi masih bisa diakalin dengan penggunaan PSU yang kabelnya udah flat. 6 kipas ukuran 12 cm bisa dipasang di casing ini, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Pada bagian atas ada tombol power, reset atau LED, port audio, dan port USB. Sayangnya casing ini hanya bisa dipasang 1 harddisk dan 1 SSD. Cukup terbatas untuk storage yang bisa dipasang, namun harganya cukup menggiurkan. Cube Gaming Friends, rentang harga Rp450.000. Casing ini memiliki dua pilihan warna, hitam dan putih. Secara tampilan, casing ini cukup baik, tapi entah kenapa saya lebih suka warna hitam. Walaupun bagian depannya tidak menggunakan full mesh, namun pada bagian kipasnya diberikan mesh yang cukup buat narik udara dari luar. Casing ini sudah support semua ukuran motherboard, ATX, MATX, dan ITX. Pada bagian samping casing ini udah tempered glass dan menggunakan PSU cover. Untuk kabel manajemennya sendiri, saya nilai casing ini cukup baik dengan ruang yang diberikan cukup lega. Kipas yang bisa dipasang di casing ini totalnya ada 6, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang, ukuran 12 cm. Asiknya kita udah dapet 3 pieces kipas RGB di bagian depannya. Untuk storage sendiri, casing ini sudah bisa dipasang 2 SSD dan 2 harddisk. Pada bagian atas casing ini ada tombol power, reset, port audio, dan port USB 2.0 dan 3.0. Cube Gaming Leaks, rentang harga Rp450.000. Casing satu ini harganya sama dengan Friends dan pilihan warnanya pun sama, hitam dan putih. Dan lagi-lagi entah kenapa saya suka lihat yang warna hitam. Secara spesifikasi dan struktur bodi saya pastikan ini adalah kembaran Friends, cuma beda di tampilannya saja. Karena pada casing Cube Gaming Leaks ini lebih mengutamakan mesh dibandingkan dengan Friends. Casing ini sudah support semua ukuran motherboard. Bagian samping sudah kaca dan menggunakan PSU cover. Kabel manajemennya cukup bagus. Kipas yang bisa dipasang pun totalnya 6, 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang.
ukuran 12 cm. Dan sama seperti Prince, kita dapat 3 bonus kipas RGB bagian depan. Cukup menggiurkan kan? Untuk storage bisa dipasang 2 SSD dan 2 HDD. Di bagian atas casing ada tombol power, reset, port audio, port USB 2.0 dan 3.0. Ayo, gimana nih? Pilih Prince atau Lex? Prime WX rentang harga Rp790.000. Salah satu merek yang belum pernah saya pegang nih buat casing. Kalau fannya udah. Namun entah kenapa merek satu ini harganya cukup lumayan. Tetapi kalau lihat fitur yang diberikan, rasanya cukup pantas untuk dibeli. Secara tampilan, saya sangat menyukai tampilan casing ini. Sederhana namun tetap terlihat wah. Tak banyak informasi yang saya dapatkan dari web Prime X ini, namun saya bisa menjelaskan dari beberapa gambar yang saya dapat dari web Prime X. Casing ini udah support semua ukuran motherboard, ATX, MATX, dan ITX. Pada bagian samping, casing ini udah kaca dan sudah menggunakan PSU cover. Untuk kabel manajemennya sendiri, jangan diragukan lagi. Saya pastikan kalian bakalan asik ngerakit di casing satu ini. Karena ruangnya cukup lega untuk menata kabel-kabel PSU dan kabel-kabel lainnya. Untuk storage sendiri, casing ini bisa dipasang 2 SSD dan 1 HDD. Saya belum bisa pastikan storage yang bisa dipasang, namun ini saya lihat dari gambarnya, karena informasi di web nggak ada. Untuk kipas sendiri bisa dipasang 5 kipas, 2 di depan ukuran 20 cm, 2 di atas dan 1 di belakang ukuran 14 cm. Dan kalian dapat bonus kipas RGB 20 cm pada bagian depan. So jelas harga yang diberikan casing ini masih terbilang cukup wajar dengan yang kalian dapatkan. Gimana? Tertarik memiliki casing satu ini? Prime AX rentang harga Rp870.000. Ini casing paling mahal yang ada di dalam list video ini. Sama seperti Prime WX, casing ini udah full mesh pada bagian depannya. Hanya saja casing ini bisa dipasang kipas ukuran 14 cm dibanding dengan Prime W yang 20 cm. Secara tampilan casing ini terlihat biasa saja kalau menurut saya. Terus untuk penempatan tombol power, reset, port audio dan USB ada di bagian depan casing ini. Port USB 2.0 ada 2 dan 3.0 ada 2. Jelas ini salah satu kelebihan dibanding casing yang ada di video ini. Pada bagian samping casing ini udah menggunakan kaca dan juga sudah PSU cover. Untuk kabel manajemennya sendiri, jelas casing ini cukup lega. Ditambah lagi tempat lubang untuk kabel-kabelnya sudah ada karetnya. Sayangnya cuma 2. Nanggung banget nggak? Kenapa nggak semuanya nih? Untuk storage ternyata cukup banyak disediakan. 5 kali SSD dan 2 kali hard disk bisa dipasang. Cukup banyak bukan? Kipas yang bisa dipasang di casing ini totalnya 6, 3 di depan, 2 di atas dan 1 di belakang, ukuran 14 cm. Dan Prime sendiri sudah memberikan 3 bonus kipas di bagian depan dengan ukuran 12 cm. Ayo, pilih mana nih antara Prime WX sama Prime AX? Total ada 5 casing mesh yang bisa kalian pilih. Lantas manakah yang paling layak dibeli? Semua kembali ke kalian sebagai smart buyer. Kalau kalian tidak memikirkan harga, maka saya menyarankan Prime WX untuk dijadikan pilihan. Namun apabila dananya cukup terbatas, maka Keep Gaming Lex pilihan keduanya. Ya, ini saja yang bisa saya sajikan. Semoga suatu saat saya bisa mereview casing dari Prime X ini. Jujur karena saya penasaran banget dengan merek yang satu ini. Terima kasih udah mampir di channel ini, dan sekali lagi untuk dukungannya channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.